Inilah Keraton Surosowan, sebuah istana megah dari masa kejayaan Kesultanan Banten yang pernah berdiri gagah sebagai pusat kekuasaan dan budaya. Keraton Surosowan bukan sekedar puing, namun saksi bisu dari kebesaran dan kedaulatan Banten tempo dulu. Berada di kota Serang, Banten, tepatnya di kawasan Banten Lama, keraton ini terletak di dekat Masjid Agung Banten. Ya, disinilah pusat pemerintahan Kesultanan Banten sejak berdiri di abad ke-16 hingga keruntuhannya. Mengulik sejarahnya, Keraton Surosowan tak bisa dilepaskan dari sosok Sultan Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati. Kala itu, sekitar tahun 1552, Sultan Hasanuddin membangun keraton ini sebagai pusat administrasi dan kediaman resmi Sultan. Dari sinilah Kesultanan Banten mengatur perdagangan, politik, bahkan hubungan internasional. Memiliki luas kurang lebih 4 hektare, Keraton Surosowan memadukan gaya lokal Nusantara dengan pengaruh luar seperti Timur Tengah, Hindu-Buddha, hingga Eropa. Hal ini tak lepas dari interaksi Banten dengan berbagai bangsa asing seperti Portugis, Belanda, dan Inggris yang sudah berdagang ke wilayah ini sejak abad ke-16. Namun, kejayaan itu tak bertahan selamanya. Pada abad ke-17 hingga 18, Belanda yang tergabung dalam VOC mulai memperluas pengaruhnya ke Banten. Konflik pun tak terelakkan. Hingga pada tahun 1680-an terjadilah perang saudara antara Sultan Ageng Tirtayasa dan anaknya sendiri, Sultan Haji, yang berujung pada masuknya kolonial ke Istana Surosowan. Penjajah pun memanfaatkan perpecahan internal ini. Sultan Haji meminta bantuan Belanda untuk mengalahkan ayahnya sendiri. Sebagai imbalannya, Sultan Haji menyerahkan sebagian kedaulatan Banten kepada Belanda. Sejak saat itu, Keraton Surosowan mulai kehilangan kekuatannya. Pada 1808, datanglah masa yang lebih kelam. Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang ambisius memerintahkan penghancuran keraton ini. Dalam upaya memperluas Jalan Anyer Panarukan, ia menganggap keberadaan keraton dan sisa-sisa Kesultanan Banten sebagai ancaman terhadap dominasi kolonial. Maka keraton pun dihancurkan dan batu-batu bangunannya dipakai untuk membangun benteng dan jalan. Kini yang tersisa dari Keraton Surosowan hanyalah reruntuhan dan fondasi. Tapi jangan salah, dari sisa-sisa batu bata dan struktur benteng yang terlihat, kita masih bisa membayangkan kemegahan istana ini di masa lalu loh. Lantas apa saja yang bisa kita temukan jika berkunjung ke Keraton Surosowan? Yuk kita cari tahu bersama. Pertama, ada gerbang Keraton Surosowan. Ya, dahulu struktur ini merupakan akses utama ke dalam kompleks keraton. Kedua, ada benteng atau tembok pertahanan. Jika sobat muda berkunjung ke sini, kalian akan melihat tembok yang mengelilingi seluruh komplek keraton dengan ketebalan 6 hingga 8 meter dan tinggi 3 hingga 4 meter. Fungsi utama benteng ini adalah melindungi keraton dari serangan musuh dan penjajah. Benteng ini dibangun mengikuti segi 4 sesuai arsitektur benteng zaman dulu. Kerennya, bangunan benteng keraton terbuat dari beberapa lapis, mulai dari batu merah, tanah di bagian tengahnya, sementara lapisan luarnya menggunakan batu karang. Hal tersebut bukan tanpa alasan ya, sobat muda. Pembangunan benteng di Keraton Surosowan secara berlapis ini bertujuan agar dapat meredam serangan musuh, hingga upaya agar bangunan benteng ini tidak mudah tergerus karena berada di kawasan pesisir. Ketiga, ada ruang depan tempat sang raja menerima tamu yang berkunjung ke kerajaan. Keempat, ada kolam Rara Denok. Kolam ini dulunya digunakan sebagai tempat pemandian para ratu dan putri keraton. Berbentuk segi 4 dengan bangunan batu di tengahnya yang menyerupai tempat bertapa. Masyarakat setempat juga masih meyakini bahwa kolam ini memiliki khasiat sehingga masyarakat sekitar masih suka datang untuk melakukan ritual mandi di sini. Kelima, ada pancuran emas sisa kejayaan Surosowan yang dahulu diyakini sebagai tempat pengaliran air untuk mandi atau berwudu. Sobat muda, selain peninggalan-peninggalan tersebut, masih banyak lagi puing-puing yang bisa kita temui saat masuk ke dalam area Keraton Surosowan ini. Mulai dari sumur yang diyakini sudah ada sejak ratusan tahun lalu, hingga sisa-sisa pondasi bangunan dan area lantai keraton.
Berada di bawah pemerintahan Provinsi Banten dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8, Keraton Surosowan telah ditetapkan sebagai cagar budaya di Kota Serang. Melalui keputusan Wali Kota Serang nomor 233 tahun 2024. Kini, upaya ekskavasi atau penggalian arkeologi terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk menggali lebih dalam peninggalan Keraton Surosowan. Nah, jika sobat muda ingin berkunjung ke Keraton Surosowan ini, kalian bisa datang langsung mulai dari pagi hingga sore hari. Kerennya, kalian tidak akan dipungut biaya sama sekali alias gratis. Jadi, apakah kalian tertarik menjelajah kawasan sisa kejayaan Kesultanan Banten ini?